Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 pembelajaran 4. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, silakan kalian keluarkan buku paketnya, buka buku paket halaman 82. Kita langsung saja anak-anak. Pembelajaran 6 subtema 2. Ya, nanti silakan kalian simak buku paketnya dan Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran hari ini. Ayo berlatih. Selain olahraga secara rutin, kalian harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan oleh petani. Coba sekarang pikirkan baju yang dipakai. Mulai dari menanam pohon, kapasnya sampai menjadi baju. Perhatikan gambar proses pembuatan baju. Nah, silakan kalian lihat gambar di buku paket halaman 83. Di situ ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar petani sedang mencangkul pohon kapas. Setelah itu, dari pohon kapas, di situ ada juga ibu-ibu yang memintal benang. Dan gambar yang ketiga, itu adalah ibu-ibu penjahit yang sedang menjahit baju. Nah, melihat dari gambar, itu merupakan proses dalam pembuatan baju, mulai dari petani yang menanam pohon kapasnya, dilanjutkan oleh pemintal kain, maksud saya pemintal benang. Nah, dari pemintal benang itu nanti akan dijadikan kain. Nah, setelah jadi kain nanti akan dijahit oleh penjahit. Nah, selanjutnya energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Apa coba menurut kalian? Energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi kain? Ada yang tahu? Ya, energi yang dikeluarkan dalam menghasilkan selembar kain adalah energi kimia menjadi energi gerak. Karena manusia mengolah tanah itu dengan cara mencangkul sesuai dengan gambar ya anak-anak ya. Itu dari makanan yang kamu minum, itu nanti digunakan untuk mencangkul. Terus yang kedua, dari makanan yang kamu makan itu nanti dirubah menjadi energi gerak untuk menggerakkan alat pemintal benang. Selanjutnya, oleh ibu penjahit, nah itu makanan yang diminum oleh ibu penjahit itu nanti akan dirubah menjadi energi gerak untuk menggerakkan yang namanya mesin jahit. Selanjutnya, apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Nah, kamu kan punya banyak pakaian toh. Ada seragam, ada pakaian bermain, ada pakaian untuk ke tempat keagamaan. Nah, apa menurut kamu kewajiban yang harus kamu lakukan terhadap pakaian? Ada yang tahu? Ya, betul.
Salah satunya adalah merawatnya. Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama, kalian bisa mencucinya jika kotor. Dan yang kedua, melipatnya kalau sudah dijemur ya, sudah kering. Terus kalian juga bisa menyetrikanya supaya menjadi lebih halus dan lebih enak jika kalian pakai. Selanjutnya, nah di sini ada tabel. Coba perhatikan tabel. Di sini kalau di buku paket itu halaman 84. Ya, buka halaman 84. Lengkapi tabel berikut. Energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju? Jawabannya adalah energi gerak. Apa kewajibanmu terhadap pakaian yang dimiliki? Apa menurut kamu? Ya, seperti yang tadi disampaikan, kewajibanmu terhadap pakaian yang dimiliki adalah yang pertama adalah merawatnya. Ya, yang kedua kewajibanmu adalah mencucinya bila kotor. Yang ketiga, gunakan sesuai dengan ukurannya. Jangan kamu punya badan yang kecil, malah kamu memakai baju yang kecil ya. Kalau kamu punya badan yang besar, kamu malah menggunakan pakaian yang kecil. Nanti pakaiannya tidak muat, malah nanti jadi rusak ya. Bisa juga disetrika ya supaya lebih halus dan enak nanti kalau kamu memakainya. Oke anak-anak, waktu yang dibutuhkan begitu lama, energi yang digunakan juga begitu besar. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Ya, kamu kalau punya banyak waktu, gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan hanya digunakan untuk satu macam kegiatan saja, misalnya hanya bermain, hanya mengganggu teman, hanya bermain dengan teman-temanmu, ya. Tapi gunakan banyak kegiatan supaya waktumu dan energimu itu digunakan secara bermanfaat, ya, dan berguna bagi orang lain. Siap anak-anak? Oke, siap. Selanjutnya, kamu buka halaman 85. Ayo berlatih. Baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja. Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup. Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko. Kemudian bahan dipotong dan dijahit. Setelah itu, baju dapat dipakai. Nah, kita sekarang coba menghitung waktu kegiatan berikut. Di sini ada cerita dari Bunia. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30 dan setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pertanyaannya, pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Nah, terus pertanyaan yang kedua, gambarkan dengan jarum jam. Nah, dari soal ini kalian diminta untuk menghitung berapa jam berapa Bunia pulang dari pasar. Nah, tadi kan berangkat dari rumah pukul 8.30. Nah, dan setelah 45 menit dia pulang atau Bunia pulang. Nah, menurut kamu berapa jam Bunia itu pulang dari pasar? Ya. Terus yang kedua, setelah kamu tahu, kamu diminta untuk menggambarkan dengan gambar jam ya. Gunakan, bisa nanti kalian menggunakan uang koin untuk membuat lingkarannya atau dapat menggunakan penggaris ya. Jam kan bentuknya ada yang lingkaran atau ada yang kotak ya. Atau ada yang persegi. Nah, maksudnya persegi. Oke. Kita bahas anak-anak. Nah, ini dia. Kalian perhatikan di buku paketnya sambil mendengarkan ya kan. Jawab
berangkat pukul 08.30 atau jam 8.30 menit. Lama di pasar 45 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9.15. Lah, kok bisa, Pak? Nah, perhatikan ya. Di sini kita menggunakan penjumlahan susun ke bawah. 08.30 ditambah 0045. Kok itu 00, Pak? Nah, 00-nya itu karena di situ tidak ada sampai 1 jam. Ya, itu hanya 45 menit. Jadi untuk jamnya diisi atau ditulis dengan 00. Ingat ya, seperti yang kemarin Bapak sampaikan, penulisan menit sama menit, jam dengan jam. Jangan sampai tertukar. 08.30 ditambah 00.45 menit. Nah, kita jumlahkan 0 tambah 5, 5. 3 tambah 4, 7. 8 tambah 0, 8. 0 tambah 0, 0. Jadi, sesuai dengan penjumlahannya, Bunia itu sampai pulang dari pasarnya itu pukul 8.75 menit. Nah, karena 75 menit itu lebih dari 60, sudah lebih dari 1 jam, maka kita rubah 75-nya itu menjadi jam. Ya, nah, perhatikan 08.75 sama dengan pukul 8 lebih 75 menit. Pukul 8.75 sama dengan pukul 08 ditambah 75. Selanjutnya, pukul 8.75 itu sama dengan pukul 8 ditambah, ingat 1 jam itu 60 menit. Jadi kita tulis kurung buka 60 menit ditambah 15 menit. 15 dari mana? Tadi kan 75, ya toh? Nah, 75 dikurangi 60 itu sama dengan 15. Jadi, kita rubah yang 75-nya menjadi 60 menit ditambah 15 menit. Selanjutnya, pukul 8 tepat, 8.00 ditambah 60 menitnya menjadi 1 jam. Karena 60 menit itu sama dengan 1 jam. Ditambah kurung buka 1 jam, ditambah 15 menit, kurung tutup. Nah, ingat jam ditambah jam. Pukulnya itu kan pukul 8. Lah, 8 ditambah 1 berapa? 9. Nah, jadi hasilnya adalah pukul 9 ditambah 15 menit. Jadi, Bunia pulang dari pasar pukul 9.15. Jadi, kalau digambarkan dengan jarum jam, itu seperti itu. Jarum panjangnya di angka 9, jarum pendeknya di angka 3. Gimana anak-anak? Sampai sini ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, kita lanjutkan. Untuk contoh yang kedua. Oh, tidak ada contoh kedua. Kamu langsung coba mengerjakan. Di situ ada soal, ya. Coba dijawab. Yang pertama soalnya adalah Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret ya. Pada bulan akhir Juni, cabai-cabai tersebut sudah siap dipanen. Berapa lama proses menanam cabai tersebut? Kamu hitung dalam bulan, coba. Kamu tahu nama-nama bulan kan? Dari Januari sampai dengan Desember. Nah, kamu hitung awalnya dari Maret dan akhirnya sampai Juni. Kira-kira berapa bulan lamanya? Itu nomor 1. Nomor 2, seorang penjahit biasa menjahit 3 baju dalam sehari. Jadi dalam 1 hari itu penjahitnya bisa menghasilkan 3 baju. Jika dia harus menjahit 15 baju,
berapa hari yang dibutuhkan. Nah, kalau 1 hari itu 3, ya, kalau 15 baju berapa? Nah, yang ketiga, pada hari Senin, Ibu membawa bahan ke tukang jahit. Ibu ingin menjahit bajunya. Pada hari Sabtu, baju tersebut sudah selesai dijahit. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju Ibu? Ingat, hari Senin itu dimasukkan ke tukang jahit atau dibawa ke tukang jahit Senin. Dan bajunya itu selesai hari Sabtu. Nah, dimasukkan Senin, dibawa ke penjahit itu Senin, selesainya itu hari Sabtu. Nah, kira-kira berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju Ibu? Coba kamu hitung ya. Selanjutnya, nomor 4, Lani membantu Ibu membuat kue bolu di dapur. Ibu mulai membuat kue pukul 9 tepat. Pukul 10.30, kue pun matang. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut? Nah, untuk nomor 4, itu Lani membantu ibunya membuat kue dimulai pukul 9. Dan selesai, itu atau kuenya matang itu pukul 10.30. Nah, mulai jam 9, selesai jam 10.30. Kira-kira berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut? Ya, coba hitung ya. Nomor 5, ayah mulai mencuci mobil pukul 8. Mencuci mobil pukul 8. Lamanya ayah mencuci mobil adalah 45 menit. Jadi lamanya mencuci mobil itu 45 menit. Dimulai pukul 8, lamanya mencuci 45 menit. Pukul berapa ayah selesai mencuci mobil? Gambarkan dengan menggunakan jarum jam. Nah, untuk nomor 5, itu kamu cari dulu kira-kira berapa lama ayah itu selesai. Tadi mulai jam 8 dan membutuhkan waktu 45 menit. Kira-kira ayah akan selesai pukul berapa? Coba dihitung ya. Nanti kalau sudah dihitung dan ketemu, itu nanti coba kamu gambarkan. Bisa gambar jamnya itu bentuknya lingkaran atau bentuknya persegi ya. Ingat, jangan keliru antara jarum panjang sama jarum pendeknya. Oke anak ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran 4 pada hari ini sudah selesai. Nah, bagi anak-anakku yang masih bingung dalam pembelajaran 4 ini, nanti kalian bisa sharing di grup WA kelas, atau nanti kamu bisa bertanya sama bapak ibumu yang ada di rumah, yang mendampingi kamu dalam belajar. Itu saja pembelajaran 4 pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya, terutama untuk kehidupan kamu yang akan datang. Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.